D.B. Cooper. Siang hari, tanggal 24 November 1971, ada seorang pria kurus berpenampilan rapi, mengenakan jas dan juga berkacamata hitam. Ia terlihat berjalan masuk ke Bandara Portland, Oregon. Ia bernama Dan Cooper. Usianya sekitar 40 tahunan. Setelah membeli tiket seharga $20, ia berjalan masuk ke pesawat Boeing 727 maskapai Northwest Orient Airlines dengan nomor penerbangan 305. Cooper lalu duduk di kursi nomor 18C yang letaknya di belakang. Setelah ia duduk, ia kemudian menyalakan rokok, memesan air mineral dan juga bourbon. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 14.50, pesawat pun lepas landas. Cooper lalu memanggil seorang pramugari. Pramugari yang bernama Florence Schaffner kemudian menghampiri Cooper. Rupanya, Cooper memberikan sebuah catatan kecil yang terlipat. Schaffner mengira kertas itu hanyalah keisengan Cooper saja yang ingin memberikannya nomor telepon. Ia lalu menyimpan kertas tersebut di dalam sakunya tanpa melihat isi di dalamnya. Begitu melihat sang pramugari tidak membaca catatan yang ia berikan, Cooper lalu kembali memanggil Schaffner. Setelah sang pramugari cukup dekat, Cooper lalu berbisik, "Nona, sebaiknya baca tulisan itu. Aku membawa bom." Schaffner lalu terkejut, tetapi ia tidak begitu saja mempercayai ucapan Cooper. Ia pun merogoh sakunya dan mengeluarkan catatan kecil itu. Di sana tertera sebuah tulisan yang isinya, "Aku membawa bom di dalam koperku. Aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Aku ingin kau duduk di sampingku. Pesawat ini telah dibajak." Cooper lalu membuka koper yang ia bawa untuk menunjukkan isinya kepada Schaffner. Rupanya, di dalam koper tersebut ada sebuah bom, yaitu 8 silinder merah disambung pada kabel yang terisolasi, juga ada sebuah silinder besar. Setelah itu, Cooper lalu meminta uang tebusan sebesar $200.000 yang semuanya harus berbentuk pecahan $20. 4 buah parasut yang terdiri dari 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan. Semua permintaan Cooper harus diserahkan pada saat pesawat mendarat di Bandara Seattle, Tacoma, Washington. Ia juga minta persediaan bahan bakar untuk mengisi pesawat. Cooper lalu meminta semua itu disampaikan Schaffner kepada pilot pesawat. Pilot yang bertugas saat itu bernama William Scott. Ia pun segera menghubungi pengendali utama yang berada di Seattle, yang langsung meneruskan pesan tersebut ke kepolisian dan juga FBI. FBI lalu meminta para kru pesawat untuk menuruti semua permintaan Cooper. Sementara itu, Cooper duduk dengan tenang sambil menikmati bourbon. Tidak ada sama sekali raut gelisah, khawatir, ataupun ketakutan di wajahnya. Sementara itu, para penumpang tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka hanya diberitahu bahwasanya pendaratan akan sedikit mengalami penundaan karena adanya masalah teknis. Sementara menunggu permintaan Cooper disiapkan, pesawat hanya berputar-putar mengelilingi Puget Sound. Pada pukul 17.24, FBI memberitahu kepada seluruh kru pesawat bahwasanya mereka telah menyiapkan semua permintaan Cooper. Pesawat pun bersiap untuk mendarat. Sebelum pendaratan, Cooper memerintahkan pada pilot untuk memarkirkan pesawat di area bandara yang sepi, namun dengan pencahayaan yang cukup terang. Ia juga meminta agar semua lampu di dalam pesawat dimatikan. Pesawat kemudian berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Seattle, Tacoma. Manajer operasional Northwest Orient Airlines kemudian mendekati pesawat dan bermaksud menyerahkan uang tebusan yang telah dimasukkan ke dalam tas beserta dengan parasut. Cooper kemudian meminta parasut dan juga tas berisi uang
diserahkan kepada pramugari bernama Tina McCloud melalui tangga buritan belakang pesawat. Setelah Cooper menerima uang dan juga parasutnya, ia mengizinkan untuk mengevakuasi seluruh penumpang yang berjumlah 36 orang, dan juga seorang pramugari Schaffner, kecuali 4 orang kru, yaitu pilot William Scott, co-pilot William Rapapzak, pramugari Tina McCloud, dan seorang teknisi bernama Anderson. Setelah pengisian bahan bakar selesai, Cooper memerintahkan pilot untuk segera menerbangkan pesawat menuju Bandara Reno. Di sana, pesawat itu kembali diisi bahan bakar. Setelah itu, Cooper kembali memerintahkan pilot untuk terbang. Tujuannya kali ini adalah ke Meksiko. Ia meminta pesawat itu diterbangkan dengan ketinggian di bawah 10.000 kaki dan dengan kecepatan 170 knots. Tanpa sepengetahuan Cooper, 2 buah pesawat jet tempur membuntuti mereka dari belakang. Tak lama setelah lepas landas, Cooper memerintahkan agar semua kru masuk ke dalam kokpit. Orang yang terakhir masuk ke dalam kokpit adalah Tina McCloud. Ia melihat Cooper untuk terakhir kalinya. Pria misterius itu sedang mengenakan parasutnya dan berjalan menuju ke buritan pesawat. Sesaat kemudian, sekitar pukul 8 malam, kru pesawat yang berada di dalam kokpit menyadari bahwa lampu indikator menyala, dan tekanan udara pun tiba-tiba berubah drastis. Ternyata hal itu menandakan bahwa pintu belakang pesawat telah terbuka. Sementara itu, kondisi di luar pesawat, hujan turun dengan sangat deras. Sekitar pukul 8.15 malam, pesawat pun tiba di Bandara Reno, Nevada, dengan kondisi pintu belakang pesawat yang terbuka. Begitu mendarat, polisi dan FBI segera mengepung pesawat. Mereka melakukan pemeriksaan hingga ke sudut-sudut di dalam pesawat. Di sana mereka menemukan 2 buah parasut yang berwarna merah muda tergeletak begitu saja, sebuah dasi hitam dan juga penjepitnya, serta puntung rokok. Sementara itu, tas berisi uang, 2 parasut, dan Cooper lenyap begitu saja. Kepolisian dan juga agen FBI kemudian menyimpulkan bahwa Cooper telah melompat dari pesawat. Namun anehnya, para pilot pesawat tempur yang membuntuti mereka tadi di belakang sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang terjun dari pesawat. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pada saat itu memang kondisinya sedang gelap dan hujan turun lebat, membuat pandangan mereka pun menjadi sangat terbatas. Pencarian terhadap Cooper segera dilakukan. Sketsa wajah Cooper tersebar di mana-mana. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada petunjuk apapun yang ditemukan. Cooper menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Ada sebuah surat kabar yang menerbitkan artikel di mana nama pembajak pesawat Dan Cooper tertulis sebagai D.B. Cooper. Surat kabar itu lalu mengoreksi kesalahan tersebut, dan mereka mengatakan bahwa namanya adalah Dan Cooper. Namun sepertinya nama D.B. Cooper sudah terlanjur melekat. Itulah asal-usul bagaimana nama Dan Cooper berubah menjadi D.B. Cooper. Setelah bertahun-tahun penyelidikan terhadap kasus pembajakan pesawat ini menemui jalan buntu, pada tahun 1978, seorang pemburu menemukan sebuah petunjuk. Ia tanpa sengaja menemukan plakat yang merupakan instruksi menurunkan pintu buritan pesawat Boeing 727. Lokasi penemuan plakat itu berjarak tidak jauh dari lokasi pendaratan Cooper. Pada tanggal 7 Februari 1980, atau hampir 9 tahun setelah peristiwa pembajakan terjadi, ada seorang anak laki-laki bernama Brian Ingram dan ayahnya Duane tengah mencari kayu bakar di pinggir Sungai Columbia. Saat itu, Brian yang sedang bermain pasir tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah lapisan pasir. Ia lalu mengambil benda tersebut. Benda itu rupanya adalah 3 buah bundel uang kertas yang terikat dengan karet. Brian dan ayahnya lalu menyerahkan penemuan itu kepada polisi.
Beberapa lembar uang nyaris tidak bisa diidentifikasi karena sudah rusak parah. Tetapi uang yang berada di bagian tengah bundel masih bisa diidentifikasi. Nomor seri itu kemudian diperiksa dan terbukti uang itu adalah uang tebusan yang diambil oleh Cooper. Uang yang ditemukan itu semuanya berjumlah $5.800. Perlu diketahui bahwa pecahan uang $20 yang diberikan kepada Cooper adalah uang yang dicetak pada tahun 1969. Uang itu semuanya memiliki nomor seri yang berawalan L. FBI pernah mengirimkan peringatan mengenai hal ini kepada seluruh institusi keuangan yang ada di Amerika. Tetapi uang itu nyatanya tidak pernah beredar di pasaran. Penemuan uang ini bukannya membuat penyidikan menjadi terang, tetapi malah sebaliknya bertambah kusut. Uang itu ditemukan di luar area pencarian selama ini, di mana Cooper diperkirakan terjun dari pesawat. Bagaimana uang itu bisa ditemukan 20 mil jauhnya? Dan anehnya, lokasi tersebut juga berlawanan dengan arah angin bila memang pendaratan Cooper meleset. Ahli geologi yang meneliti uang yang terkubur tersebut memperkirakan bahwa uang kertas itu dikubur di sana pada sekitar tahun 1974 atau 3 tahun setelah peristiwa pembajakan terjadi. FBI lalu melakukan penggalian di sekitar area di mana uang itu ditemukan, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Hal inilah yang kemudian menimbulkan teori bahwa Cooper berhasil selamat dalam pendaratan itu. Ia sengaja mengubur uang itu di sana untuk mengelabui FBI. Teori lainnya, ia telah tewas mengingat kondisi saat ia turun dari pesawat tampaknya sangat berbahaya. Seorang ahli skydiving mengatakan bahwa sangat berbahaya sekali apa yang telah diperbuat Cooper. Malam itu cuaca sangat buruk, angin kencang yang dingin membeku, apalagi pada saat itu Amerika memang telah memasuki musim dingin. Belum lagi, pria itu sama sekali tidak dilengkapi peralatan penerjun. Ia hanya berbekal parasut. Rasanya nyaris tidak mungkin ia bisa selamat. Ditambah lagi kemungkinan ia mendarat dengan menghantam air. Seorang peneliti bernama Tom Kay mengatakan, Cooper memilih terjun dengan parasut yang tidak bermanuver. Itu artinya ia akan dibawa kemanapun angin bertiup. Menurut kalkulasinya, ia dapat memastikan bahwa jika Cooper langsung menarik parasutnya begitu terjun dari pesawat dan mengalami proses melayang lama di udara, ia kemungkinan akan berakhir di Lake Merwin. Tetapi jika ia menunggu sesaat, baru kemudian menarik parasutnya sekitar 1000 kaki di atas tanah, maka kemungkinan besar ia akan mendarat di Lewis River. Lake Merwin adalah danau yang langsung bermuara ke Lewis River. Air di kedua tempat itu pastilah sangat dingin, membeku, dan cukup membunuh. Jika Cooper jatuh menghantam air, kemungkinan dia selamat sangatlah kecil. Hal inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa Cooper telah tewas. Tetapi di mana jasadnya? Sementara itu, ada seorang agen FBI bernama Larry Carr menemukan bahwa ada sebuah komik Eropa tahun 1960-an di mana tokoh jagoannya adalah seorang pilot pemberani bernama Dan Cooper. Ada sebuah adegan di dalam komik tersebut di mana tokoh utama Dan Cooper terjun dari pesawat, sama persis seperti apa yang dilakukan oleh pembajak D.B. Cooper. Larry Carr yakin bahwa sang pembajak merupakan penggemar komik tersebut. Ia menggunakan nama tokoh tersebut sebagai nama samarannya. FBI menduga bahwa Cooper pastilah memiliki pengetahuan tentang pesawat, serta cara penggunaan parasut. FBI pun lalu menyelidiki catatan ratusan orang mantan pilot pesawat dan juga penerjun, dengan harapan menemukan identitas dari Dan Cooper. Tetapi usaha itu sia-sia. Pada tanggal 7 April 1972, atau hanya berselang beberapa bulan setelah pembajakan oleh Cooper, seorang pria dengan nama James Jackson melakukan pembajakan pada United Airlines Boeing 727 yang menuju ke Utah.
Modus kejahatannya nyaris sama dengan Cooper. Ia meminta sejumlah uang tebusan, tetapi kali ini nilainya sungguh fantastis, $500.000. Sama juga seperti Cooper, ia juga meminta parasut. Pria itu lalu terjun dari pesawat dan membawa serta uang $500.000. Tetapi FBI hanya butuh 2 hari saja untuk menangkap pria yang memiliki nama asli Richard McCoy itu. Uang sebesar $500.000 ditemukan di dalam lemari di kamarnya. McCoy rupanya adalah mantan pilot saat perang di Vietnam. Ia lalu mendapatkan hukuman penjara selama 45 tahun. Mantan agen FBI bernama Russell Cullen menuliskan sebuah buku yang isinya D.B. Cooper dan McCoy adalah orang yang sama. Namun teori ini terbantahkan. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan, terutama saat melakukan aksi pembajakan, namun menurut para saksi, wajah McCoy dengan D.B. Cooper sangatlah berbeda. Sementara itu, McCoy meninggal dunia pada Agustus 1974. Ia tewas ditembak setelah berusaha melarikan diri dari penjara. Setelah itu, selama puluhan tahun, tidak ada perkembangan berarti pada kasus D.B. Cooper. FBI sampai frustasi mengungkap kasus ini. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Sketsa wajah Cooper bahkan dalam beberapa tahun dibuat menjadi tua mengikuti usianya, jika memang ia masih hidup. Pada tahun 2000, ada seorang janda bernama Joe Weber mengatakan bahwa suaminya adalah D.B. Cooper. Suaminya yang bernama Duane Weber itu mengaku hal tersebut sesaat sebelum ia meninggal dunia. Duane juga mengatakan bahwa cedera lutut yang dideritanya adalah akibat terjun dari pesawat. Selain itu, Joe juga mengatakan bahwa tulisan suaminya mirip dengan tulisan D.B. Cooper. Tidak hanya itu saja, pada tahun 1979, saat keduanya berkunjung ke Sungai Columbia, ia melihat suaminya itu tampak berjalan dan merenungi di tepi sungai tersebut. Joe lalu menghubungi Himmelsbach, seorang mantan kepala FBI yang dulu menyelidiki kasus Cooper. Menurut FBI, Duane bukanlah D.B. Cooper. Meskipun Duane dan Cooper memiliki banyak kesamaan, namun sidik jari Duane tidak sama dengan sidik jari Cooper yang ditemukan di dalam pesawat. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2007, ada seorang biro penyidik swasta yang mengatakan ia telah berhasil mengidentifikasi seorang pria yang diduga kuat adalah D.B. Cooper. Pria itu bernama Kenneth Christensen dan tinggal di Washington. Pria itu adalah seorang mantan penerbang militer dan juga seorang penerjun payung. Salah satu hal yang paling mencurigakan adalah ia tiba-tiba membeli sebuah properti mewah tahun 1972 atau setahun setelah peristiwa pembajakan terjadi. Tidak hanya itu saja, Christensen juga memiliki kebiasaan suka merokok dan juga meminum bourbon. Semua itu seolah semakin menguatkan bahwa ia memang benar adalah Cooper. Namun setelah diselidiki lebih lanjut oleh FBI, mereka pun yakin bahwa pria itu bukanlah Dan Cooper. Ia memiliki tinggi dan berat badan, serta warna mata yang sangat berbeda dengan D.B. Cooper yang dilihat oleh para saksi. Setahun kemudian, yaitu di tahun 2008, ada orang yang diduga sebagai Cooper kembali menghebohkan publik. Kali ini adalah seorang pria bernama William Gossett yang berasal dari San Diego. Teori ini dikemukakan oleh seorang pengacara asal Washington. Menurutnya, uang tebusan yang diambil oleh Cooper pada peristiwa pembajakan itu telah disimpan dalam sebuah deposit box yang berada di Vancouver atas nama William Gossett. Tetapi sayangnya, Gossett sendiri telah meninggal dunia pada tahun 2003. Gossett sendiri pun pernah mengatakan kepada 3 anaknya bahwa ia adalah D.B. Cooper. Selain itu, Gossett juga pernah mengaku pada seorang pensiunan hakim di Salt Lake City bahwa D.B. Cooper sebenarnya adalah dirinya.
Namun pensiunan hakim itu tidak menanggapi pengakuan Goset. Ia hanyalah menganggap kata-kata Goset sebagai bahan candaan. Meskipun demikian, belum ada keterangan resmi dari pihak FBI mengenai William Goset. Sampai saat ini, identitas Dan Cooper atau D.B. Cooper masih misterius. Apakah ia selamat dalam upaya terjun dari pesawat pada malam itu dan hidup hingga usia tua? Atau apakah ia memang telah tewas tidak lama setelah membuka pintu buritan pesawat dan terhempas ke udara dingin malam itu? Tidak ada yang mengetahui nasib apa yang sebenarnya menemui Cooper. Namun kasusnya yang tidak berhasil dipecahkan oleh FBI, meskipun wajahnya secara terang benderang dilihat puluhan orang penumpang dan juga kru pesawat, menjadikan D.B. Cooper sebagai legenda abadi dalam kasus kriminal pembajakan pesawat di dunia.